kita mau tanya-tanya nih kepada anak-anak kita tentang eh, pendapat mereka tentang pandemi ini seperti apa. Kita mulai dari Abang Rozan dulu. Dari adik dulu. Oh. Abang dulu. Oh, dari kakak. Tapi kakak kurang dekat ke sini. Biar masuk. Nah. Siapa dulu? Kakak dulu berpendapat. Adik geser ke sini, Dek. Kakak komentar pandemi itu seperti apa sih yang terjadi sebetulnya, dan pandemi tahu kan? Pandemi itu kan di rumah aja kan. Enggak, pandemi itu enggak tahu. Pandemi itu apa? Penyebaran virus yang mendunia gitu. Jadi itulah pandemi yang kita alami sekarang ini. Nah, oke. Nah, silakan sekarang kakak. Pendapat kakak bagaimana gitu? Ya, pengalaman kakak lah. Jadi pengalamannya adalah ya di rumah ini ya, pengalaman yang sangat baru yang tidak pernah dirasakan, tapi ya gitu. Jadi awal pandeminya itu awalnya seneng gitu ya kan, karena bisa di rumah aja gitu, nggak pergi-pergi, nggak ngapain gitu ya kan. Tapi makin lama makin bosen karena nggak tahu mau yang lakuin apa gitu. Tapi kakak kalau di rumah itu jadinya kakak kan lebih sering pakai internet gitu. Jadi lebih sering pakai internet gitu. Terus kakak sekarang akhir-akhir ini pengen belajar. Oh iya, karena di rumah aja juga kakak bisa mencari apa yang kakak suka gitu. Karena kan setelah waktu pandemi ini kan kakak mulai nemuin apa yang kakak suka. Dulu kan kakak nggak tahu, asal-asalan aja gitu. Kakak sekarang itu kan lagi suka nulis kaligrafi Arab gitu. Terus kakak juga sekarang tertarik sama masak-masak kayak adik juga gitu. Tapi memang sih yang malesnya dari masak-masak sih memang beres-beresnya sih, tapi seru aja gitu ngelihatnya gitu. Makanya kakak sekarang kalau di Instagram suka nyari resep-resep masak-masak gitu. Kakak juga kemarin habis bikin story di Instagram tentang kakak masak roti ya kan. Maunya hari ini tuh mau masak cimol gitu, tapi karena bahan-bahannya nggak ada, jadi ya nggak jadi masak, beli dulu gitu. Ya gitu aja sih ya, kita bisa kayak mencari hal baru gitu. Untungnya di rumah itu ada outside-nya gitu, kayak tempat buat duduk di depan gitu. Jadi kakak masih bisa melihat langit gitu, karena kak suka banget ngelihat langit gitu. Segitu aja sih. Jadi kalau untuk Aziza justru sebelum pandemi, berarti kan sampai akhir tahun 2019 yang lalu, dia merasa bahwa dia belum tahu nih aktivitas dirinya yang gue banget gitu. Justru setelah pandemi, perenungannya selama 7 bulan ini ya, dia sering duduk di lantai 2 di rumah kita itu, duduk di teras di luar memandang jauh ke langit sambil mengamati kendaraan-kendaraan yang lewat di depan rumah gitu. Tapi justru dia mendapatkan banyak ide di sana. Dia punya hobi-hobi yang luar biasa selama pandemi ini. Salah satunya membuat karya-karya yang juga diupload di Instagramnya. Jadi silakan di blog Instagramnya. Oh jangan dong. Apa Instagramnya apa? @rofidatun9. @rofidatun9. Ya silakan, nanti dilaporkan aja ke Instagram biar ditutup. Jadi itu adalah akunnya Aziza, tempat dia memposting ada karya-karyanya
bikin tulisan-tulisan Arab gitu, ada kalimat-kalimat motivasi juga di story-nya. Itu sering banget ada quote-quote yang menarik sebetulnya. Oke. Berikutnya yang juga bermain di Instagram dengan kontennya sendiri adalah Mazaya. Kita dengerin ceritanya Mazaya tentang apa yang dia lakukan dengan Instagramnya di masa pandemi corona ini. Silakan. Menurut adik sih, adik jadi sering masak sama adik saking kadang stres, kapan ini bisa ke mall. Pengen ke mall. Ngapain sih ke mall deh? Apa sih ya Dek cari di mall itu? Ya jalan-jalan aja gitu. Kayak ibu-ibu gitu, sosialita gitu. Iya. Terus apa tuh namanya tadi, lupa loh. Adek suka belajar masak. Iya, jadi suka lebih banyak postingannya. Kadang jarang banget, sekarang udah sering gitu. Terus kadang juga adik awalnya pas sebelum pandemi ini kadang kayaknya enak di rumah aja, lama-lama di rumah gitu. Ternyata enggak juga, ternyata bosan banget mau ngapain. Adek bosan main HP terus soalnya. Jadi adek coba bikin story masa-masa biar lebih enggak itu, biar daripada adek siaran langsung terus. Jadi mau adek pakai story aja, lebih enak aja. Iya, lebih enak aja gitu. Kalau orang mau lihat masakannya Adek, foto-fotonya, atau pengen ngikutin IG-nya Adek, apa namanya? T3 Mazai. Apa? T3 Mazai. Biar mudah dicari. Iya, T3 Mazai. Iya. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan? Apa ya? Iya, udah cukup dah. Oke, jadi itu tadi dari Mazaya. Jadi juga awalnya senang-senang, dikira libur ya kan, tapi ternyata justru kepanjangan liburnya. Jadi kita sebetulnya belajar bahwa libur kepanjangan itu juga tidak enak, beraktivitas itu jauh. Oh iya betul, apapun yang berlebihan itu menjadi tidak baik, dan libur kepanjangan juga tidak enak. Apalagi ayah ya kan, ayah ini udah terlalu banyak libur sehingga ayah juga stres ya dengan semua keadaan saat ini. Ya bayangin aja ya, ayah mau curhat ini ya, mulai dari bulan Maret sampai hari ini semua jadwalnya banyak di cancel. Akhirnya hampir masuk setahun kita di tahun 2020 ini, ayah nggak punya kerjaan. Open donasi di bawah. Ada nomornya di bawah. Apa sih gitu? Enggak lah, jangan, kita nggak boleh punya mental peminta-minta, tapi nomor rekeningnya di share. Oke. Enggak lah gitu. Jadi ya alhamdulillah masih ada kelas-kelas online. Ya ya udah nggak usah dibahas lah ya kan. Intinya kan kita sebetulnya pengen tetap bermanfaat dengan semua keadaan kita saat ini gitu. Ya tetap berbagi, bersyukur selama kita masih bisa menebar manfaat gitu ya kan. Mudah-mudahan lah, minta doanya lah, mudah-mudahan tetap bisa bertahan hidup ya. Amin. Bayar listrik ya kan, bayar wifi ya kan, buat beli makan. Tapi nggak apa-apa, sampai hari ini masih aman ya. Insya Allah masih bisa hidup, buktinya kita masih bisa di pantai ini. Kita nggak tahu nih sampai kapan ya. Mudah-mudahan ada yang terbaik lah. Nah sekarang kita lanjut ke Bang Rozan. Seperti apa dia mengisi waktu-waktunya selama pandemi ini. Silakan Bang Rozan. Sip.
Jadi sebelum virus corona ini menyebar ya, kan Brozan itu kan sama juga sebelumnya kan mainnya di Instagram juga gitu. Karena sebelum pandemi ini ngurusnya foto-foto, jadi foto-foto di luar, jalan-jalan gitu. Dan mulai pandemi ini ya mulai jarang lagi, udah jarang banget posting di Instagram yang sebelumnya itu. Lalu karena nggak bisa foto-foto, jadi mengembangkan skill yang lama. Jadi di pandemi ini selama 7 bulan Brozan ngembangin lagi, nyari apa yang bisa dilakukan dengan skillnya Brozan yang lama. Habis itu ya dikembangin aja, dicari style yang baru, sampai bikin IG yang baru lagi @rozanpsd. Ya di situ hasil pengembangan skill desainnya Bang Rozan ya selama pandemi yang latih itu terus. Jadi ya mungkin makin terasa sih kayaknya. Lebih terasah, iya, terasah. Sehabis sama kan bosen juga kan di rumah terus. Jadi untuk refreshingnya Brozan setiap pagi mulai bulan Juni ya, dari bulan Juni itu Brozan bersepeda bicekeling. Setiap pagi atau sore? Iya, setiap pagi atau sore. Jadi diusahakan setiap hari tanpa libur gitu, tanpa hari libur. Untuk ngisi biar masih bisa lihat dunia luar gitu. Enggak. Jadi jadi ya walaupun istilahnya di rumah saja, yang penting kan adalah refreshingnya dikit gitu, keluar gitu, kayak pas sekarang ini ya di pantai gitu, cuma ya sekedarnya aja gitu. Iya ya gitu sih ya proyeknya Brozan. Jangan lupa di follow, oke? Abang @rozanpsd. ada channel YouTube-nya. Oh iya, sama ada channel YouTube-nya. Di situ Brozan juga nge-share itu tutorial gitu. Ya tutorial desain. Ada juga dulu ya beberapa bulan yang lalu ada video sih satu sinematik gitu. Sama udah beberapa video tutorial yang diupload, sama ada video speed art untuk mengetahui proses Brozan mendesain selama ini gitu. Oke, nama channelnya Rozan Noval. Subscribe. Oke, segitu dari Brozan. Baik. Jadi semua anak-anak di Bang Lubis Homeschooling ini selama pandemi ini punya produk masing-masing gitu ya kan. Ada yang kemudian diposting, didokumentasikan, diarsipkan di IG, ada juga di YouTube ya kan. Jadi semua punya produknya sendiri-sendiri ya. Abang ada banyak produk desain tadi disampaikan ya di IG-nya, silakan nanti dicari Rozan PSD sama Rozan Art 7 ya. Itu IG-nya ada 2 karena yang diposting juga beda-beda karakternya, juga karya-karyanya yang berubah video bisa langsung diakses juga di YouTube. Channel YouTube-nya apa tadi? Rozan Noval. Nah, silakan dicari. Dan itulah karya-karyanya dari Abang Rozan. Sementara tadi Mazaya, T3 Mazaya, dia Mazai. Oh ya, dia memposting tentang karya-karyanya yang berhubungan dengan memasak ya kan. Dan ada Kakak Azizah N Rofidatun 9 yang diposting banyak karya-karyanya yang berkaitan dengan pembelajaran, motivasi, ya juga ada pembelajaran tentang al-khot ya. Nanti coba cek. Jadi ada yang punya ketertarikan masing-masing, itu dikembangkan. Dan yang tidak kalah serunya itu adalah Bunda Yuki. Bunda Yuki selama pandemi juga banyak sekali keterampilannya yang bertambah, dan channelnya juga untuk di Instagram itu bertambah juga. Jadi ada 2. Jadi ada
channel barunya ya, IG-nya itu namanya Yukita Moto. Ya, Yukita underscore moto. Oh, Yukita underscore Moto. Jadi isinya tentang apa ya, dan apa perbedaannya dengan akun pertamanya, langsung kita dengarkan saja apa sih yang dilakukan oleh ibu rumah tangga yang satu ini. Silakan. Baik, terima kasih. Tadi kita awalnya bahas tentang Iya kan, kegiatan selama pandemik. Pandemic project. Mengisi Oh, iya, waktu iya, di iya. pandemi ini kan tiap orang punya caranya sendiri-sendiri. Oh iya ya, betul ya. Ya seperti seperti yang lain gitu ya. Semakin kesini itu semakin menjemukan sebenarnya gitu ya. Karena awal-awal mungkin kita masih bisa masih bisa mengatasi perubahan kondisi yang terjadi gitu ya. Makin kesini semakin tidak menentu kapan akhir dari pandemik ini gitu. Cuman ya hikmahnya jadinya ya bagaimana kita mempersiapkan yang tidak pasti ini gitu ya, dengan sesuatu yang bermanfaat gitu ya. Artinya yang kedua juga itu, di samping itu untuk menjaga suasana hati gitu ya, menjaga pikiran kita agar selalu berkembang, tidak walaupun stay at home tetapi kreativitas gitu ya, ataupun kegiatan kita tidak boleh diam begitu saja, dan kita perlu mencari variasi-variasi kegiatan agar kita tetap bahagia gitu ya. Karena katanya orang kan bahagia itu adalah kunci dari kesehatan. Jadi kalau kita selalu bahagia kalau kita selalu bahagia, insya Allah. Berarti ayah sering sakit karena ayah nggak bahagia. Nah, katanya tadi kan ayah stres. Oh, iya. Nah, mungkin karena itu. Jadi kita mencari-cari kegiatan. Iya, untuk pandemi ini, kakak. Iya, sorry. Sama pandemi ini ada suatu hal yang baru ya. Awalnya sih ada di salah satu teman di Facebook itu yang ngeposting tentang kelas online fotografi gitu kan. Ya awalnya sih iseng aja gitu, karena itu tadi mencari apa sih, ngapain lagi sih gitu ya, karena kan ngumpul-ngumpul sama teman-teman juga terbatas gitu ya. Artinya coba online juga gitu, kayaknya foto-foto tuh enak juga gitu. Nah terus kemudian nyobalah daftar, nyata asik juga gitu ya. Tidak hanya sekedar kita memotret gitu ya, tapi kita diajarkan bagaimana tekniknya, kemudian mencari objeknya. Itu kayak jadi gimana biar fotonya tuh cakep, cantik gitu, yang editingnya juga keren gitu kan. Itu seru aja gitu kan. Terus apalagi diskusi gitu ya sama abang, sama kakak, ini gimana nih bagusnya nih posisinya, objeknya apa nih gitu. Jadi lebih seru aja gitu ya. Terus semakin kesini ngajak teman-teman juga untuk coba ikutan kelas online fotografi itu, jadi tambah semangat juga kita gitu. Wah ternyata ilmu fotografi itu keren juga ya gitu ya. Selama ini mungkin dulu Abang Rozan dulu suka foto-foto juga, tapi pakai kamera gitu kan. Cuman waktu itu ngapain sih abang nih gitu kan, ini lo keren dah gitu, apa sih kerennya gitu kan. Tapi pas belajar begini tuh, oh iya beneran cakep banget ini kalau di foto gitu kan. Jadinya ya itu tadi, semakin kesini itu semakin menikmati ya, variasi aja gitu ya, variasi kegiatan. Mungkin nanti kalau motret bosen ya nyari lagi gitu ya, apalagi nih kegiatan yang lain yang bisa membuat kita tetap gembira gitu ya. Jadi karena kemudian pas ngobrol sama ayah gitu ya, kenapa nggak hasil fotonya itu disimpan dan dikumpulkan di IG gitu kan. Kemudian oh ya bener juga ya gitu kan, karena Bunda punya IG itu kan yang AR_Yukita itu kan private gitu ya. Mungkin untuk foto-foto kita maksudnya tidak ada orang yang, tidak untuk umum gitu kan. Kemudian dari hasil-hasil itu, kalau orang bisa menikmati hasil itu gitu ya, kenapa tidak, itu akhirnya bikin juga gitu IG yang baru, Yukita Moto gitu. Jadi pengucapannya itu
perlu pas agar kayak ala-ala Jepang gitu ya. Sebenarnya sih Yukita namanya Bunda, tapi dikasih moto, maksudnya itu koleksinya, foto-foto koleksinya Bunda Yuki bisa jadi yuk kita moto gitu, atau tadi nama Jepang Yukita Moto. Kita moto. Nah, jadi seperti itu. Dan di situ juga kita berharap apa foto-foto yang di situ tuh bisa menunjukkan bahwa ini loh dunia gitu loh. Hal yang kecil pun itu ada keindahan di situ, dan akhirnya kita tidak lupa bahwa siapakah yang menciptakan semua itu ya Allah gitu. Seperti itu. Jadi kalau mau lihat ya semua itu kan pasti harus ada latar belakang ya. Jadi kita membuat sesuatu itu nggak hanya sekedar buat-buat aja, tapi harus ada nih nilai atau tujuan apa yang kita inginkan agar orang lain itu juga mendapatkan manfaat dari apa yang kita lakukan, seperti itu. Itu aja. Yang penasaran dengan hasil-hasil foto yang ya baru belajar, follow aja gitu, Yukita_moto gitu. Makasih. Oke, baik. Nah, jadi sahabat-sahabat sekalian dimanapun Anda berada, itu tadi cerita kita ya tentang bagaimana kita semua di keluarga ini mengisi waktu di tengah-tengah pandemi yang mungkin bagi sebagian orang ini bisa berpotensi membuat stres, depresi. Tapi kita coba mengisi waktu dan kegiatan kita itu dengan hal-hal yang mengasah keterampilan kita, menambah pengetahuan kita, agar paling tidak hal-hal positif ini bisa menjaga sejenak gitu ya, kesehatan jiwa dan mental kita gitu. Jadi teman-teman sekalian, seperti itulah kira-kira gitu. Kalau ayah mungkin lebih banyak bikin konten-konten video ya, banyak share juga, nanti bisa dicari di Bang Lubis TV ya. Kita banyak ngebahas tentang tema-tema mindset positif dan seterusnya, termasuk juga bahasan-bahasan yang lain gitu. Masih ada juga tema-tema parenting dan seterusnya ya. Silakan dimanfaatkan saja semua yang apa yang ada di lingkungan kita, di sekeliling kita saat ini. Kalau kita masih melihat ada hal positif yang bisa kita kerjakan aja gitu. Jadi daripada kemudian kita berpikir terlalu jauh, berpikir tentang beban-beban yang mungkin terasa lebih berat dan seterusnya, habis waktu kita di situ, lebih baik diisi dengan kegiatan-kegiatan yang mungkin masih ada manfaat yang bisa kita kerjakan. Oke, rasanya itu semoga manfaat. Ini bulan ke-9 di tahun 2020. Sambil terus berdoa agar semua badai ini bisa segera berlalu. Tetap jaga kesehatan, laksanakan 3M ya, selalu gunakan masker dan senantiasa menjaga jarak, dan jangan lupa mencuci tangan. Dan kalau boleh ditambah satu lagi nih, kebiasaannya Bunda sama Kakak perlu juga kita lakukan semua, kebiasaan berolahraga. Nah, karena Abang bersepeda juga gitu ya. Berolahraga kenapa begitu? Karena menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak itu adalah untuk menghindari dan meminimalisir penyebaran virus corona. Tapi berolahraga itu bisa menaikkan imunitas tubuh. Nah, makanya kalau berolahraga nanti imunitas tubuhnya juga terjaga. Saling mendoakan agar kita bisa tetap sehat jiwa dan raga kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.